baru saja menyuarakan kokok pertamanya ketika Philip bergegas keluar dari dalam kamarnya. Bergegas pula ia melangkahkan kakinya. Langkahnya mantap, sedang raut muka terlihat sangat senang. Lakunya hari ini sangat ganjil, terlalu bersemangat dan tampak sulit mengendalikan diri. Pasalnya bisa ditebak, ia lagi kesenangan menjalani profesi barunya sebagai seorang bapak dari seorang anak lelaki yang sudah cukup umur untuk menikah. Seperti seorang anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan, yang kemana-mana dibawa, dikasih unjuknya mainan yang baru didapatkan itu kepada semua orang yang ditemuinya. Begitulah kira-kira gambaran laku Philip dalam menjalani profesi barunya. Terlalu lama ia menahan diri untuk berbuat tidak saja untuk kebahagiaan Hans, tapi juga kebahagiaan dirinya. Tidak berjarak dengan putranya, berpelukan dan menangis bersama dengan Hans, dan terlebih melamarkan gadis untuk Hans, telah membuat Philip seperti hidup di dalam dunia baru. Dunia yang hanya dipenuhi kebahagiaan saja. Ketika dulu ia berjarak dengan Hans, tak pernah ia merasakan bangganya ia sebagai seorang bapak. Sekarang, baru disadarinya ternyata menjadi seorang bapak adalah puncak dari segala keinginan yang ingin diraihnya selama ini. Namun selalu saja ia mengenyampingkannya. Pagi-pagi sekali Philip sudah menghampiri kamar Hans, seolah tak punya waktu lain untuk ia menemui Hans. Tapi bila ia menahannya, bisa-bisa menjadi sesak dadanya. Tiba di muka pintu, pelan ia mengetukkan satu jarinya. Namun tak ada sahutan dari dalam sana. Tak sabar menunggu, Philip langsung saja menekan gagang pintu, membuka sendiri pintu kamar di hadapannya. Hans tak pernah mengunci pintu kamarnya itu, sehingga ketika Philip mencoba membukanya sendiri, dengan mudah pintu itu pun terbuka. Philip mencondongkan badan dan juga kepalanya ke dalam kamar. Kakinya masih tertinggal di luar kamar, mengintip ke dalam kamar itu, mencari Hans yang tak terlihat di atas kasurnya. Saat itu Hans sedang berada di sudut kanan ruangan, sedang dalam posisi sujud di atas bentangan sajadah merah. Oh, ternyata dia masih menjalankan ritual ini, ucap Philip dalam hati. Tanpa mengucap kata permisi, Philip masuk saja ke dalam kamar putranya. Sembari menunggu Hans selesai sembahyang, ia duduk di atas kursi yang menghadap sebuah meja kerja terbuat dari pohon jati pilihan. Tak ada yang ia lakukan di sana, hanya matanya saja menerawang ke seluruh isi ruangan. Sorot pandang mata birunya itu akhirnya berlabuh pada sebuah buku yang berada persis di depannya, di atas tumpukan buku-buku lainnya. Sejak pertama ia duduk di sana, sebenarnya Philip sudah melihat buku itu. Namun saat itu belum ada minatnya untuk mengambil buku itu. Barulah sekarang ia mengambilnya. Dengan seksama diperhatikannya sebuah tulisan yang mengguna huruf kapital bertuliskan "Aku Anak Indonesia" di sampul buku itu. Philip pun mengernyitkan keningnya demi membaca judul buku tersebut, menggiringnya untuk lebih berbuat jauh lagi, membuka dan membaca tulisan di dalamnya. Kembali ia mengernyitkan dahi ketika membaca tulisan di halaman pertama. Siapa aku? Siapa aku? Mau ku menjawabnya sendiri. Tapi itu takkan adil. Aku pasti condong ke ibuku, karena hanya dia yang ku tahu. Bapakku tak ku kenal. Ia hanya sekelebat bayangan yang singgah sebentar lalu pergi menghilang. Siapa aku? Sebenarnya mudah aku menjawabnya. Hanya dua pilihannya, Bumi Putra atau Belanda. Tapi itu takkan adil, karena pilihanku akan tetap condong ke ibuku. Philip penasaran dengan syair yang barusan dibacanya. Ia pun mulai membuka halaman yang kedua. Di situ pun ia membaca syair yang membuatnya menjadi sangat tertegun. Aku dan ibu. Harus kuakui, sebenarnya aku tak sama dengan ibuku. Kulitku putih bersih,
sedang ibuku sawo matang. Mataku biru, sedang ibuku hitam legam. Lantas, apa yang sama? Hati dan jiwaku. Benar-benar penasaran Philip dengan buku yang berada di genggamannya sekarang. Namun ketika hendak membalik pada lembar ketiga, Hans telah menyelesaikan sembahyang dan doanya. Sekira pemuda itu menolehi ayahnya, Hans memperhatikan ayahnya yang terpaku dengan isi buku yang berisi syair-syair yang ditulisnya. "Siapa Hanapi?" tanya Philip kepada Hans yang telah berdiri dari tempat sujudnya. Hans diam tak menjawab. Sibuk ia melipat sajadah alas sembahyang juga sarung yang baru saja dipakainya. Diletakkannya dua benda piranti sembahyang di atas kasur tempat tidurnya, dan Philip hanya memperhatikannya saja. "Engkau masih melakukan ritual itu," ujar Philip kemudian. "Baru kulakukan lagi setelah bertahun lamanya tak kulakukan. Semalam aku bermimpi bertemu Mami. Mami menegurku." "Engkau belum menjawab pertanyaanku tadi," ucap Philip mengalihkan pembicaraan. Sungguh tak mau ia ada pembicaraan tentang istrinya sekarang, karena akan membuat suasana kesedihan saja. Tapi dapatlah menebaknya. "Sejak kapan kau menuliskan itu?" "Sudah bertahun lamanya, mungkin semenjak aku berumur 14 tahun. Tapi ini tak mungkin," ujar Philip tak percaya. Muka Philip terlihat menegang. Matanya menyorot tajam ke muka Hans yang tak mengerti apa yang terjadi. Hans hanya berpikiran bahwa ayahnya itu tersinggung dengan syair yang barusan dibacanya. Sangat menonjolkan kebumiputraannya, membuang jauh darah Deventer yang mengalir di separuh tubuhnya. "Maafkan aku jikalau syair yang kubuat itu menyinggung perasaan papi." "Hans, sama sekali aku tak tersinggung dengan syair itu." "Lantas apa? Apa yang membuat papi tertampak tegang seperti itu? Ngeri aku dibuatnya." "Engkau belum mengerti juga." Hans menggelengkan kepalanya. Tanda ia memang tak mengerti mengapa ayahnya itu tertampak aneh setelah membaca syairnya. Tersinggung, jelaslah bukan. Ayahnya mengakuinya sendiri. Lantas apa? Sungguh buntu pikiran Hans saat itu. Ia menunggu saja penjelasan ayahnya. Sedang Philip membutuh mengurut dada terlebih dahulu agar dirinya tertampak lebih tenang. Baru kemudian ia berkata lagi, "Sungguh tak kusangka engkau bermain-main dengan bahaya yang besar. Hans, kutanya kepada engkau, kumohon jawab dengan jujur. Samiun itu Sam, benarkah?" Perkataan ayahnya membuat Hans seperti disengat petir yang menyambar dan memekakkan telinganya. Sungguh kaget Hans dibuatnya. Ia pun menjadi terperangah saja. Lama Hans tak mampu menguasai diri. Tak disangkanya, hanya dengan membaca syairnya, ayahnya dengan mudah menebak kalau Samiun adalah Syam. "Hans, sadarkah engkau maupun Sam kalau perbuatan yang kalian lakukan ini adalah serupa dengan bermain-main dengan anak singa? Tak kalian pikirkankah akibatnya? Bukan pada diri sendiri, tapi juga akibatnya pada orang lain. Semisal aku ini. Engkau anakku dan Syam adalah anak asuhku pula. Apa jadinya kalau orang, utamanya polisi, mengetahuinya?" "Maafkan aku, Papi. Bukan maksudku membersih diri dari persoalan ini. Sungguh sebenarnya aku tak terlibat dalam persoalan ini. Syam bersama teman-temannya yang melakukan semua. Akan halnya syair yang kutulis itu, mengapa sampai termuat juga pula Sam yang melakukannya. Sungguh aku tak tahu menau. Tapi Sam telah kuingatkan dan sekarang mereka sudah menghentikan kegiatannya." "Berapa banyak buku syair engkau tercetak dan pada siapa saja engkau bagi-bagikan?" "Aku tidak tahu, Papi. Syam yang mencetaknya. Tapi menurutku buku itu tidaklah dicetak benar. Papi bisa lihat sendiri bentuknya. Buku itu hanya dicetak stensil sederhana saja. Jumlahnya pun kukira tidaklah banyak. Paling hanya 10-20 saja. Aku pun tak tahu siapa-siapa orang yang memiliki buku ini. Semua Syam yang melakukan dan membagi-bagikannya. Berani benar ia melakukan itu. Aku mohon, Papi, janganlah Papi marah kepada Syam. Seperti diriku, Syam pun masih sangat muda. Semangatnya masih berkobar-kobar. Apalagi ia kenal dengan banyak tokoh pergerakan. Sungguh sama sekali tak terpikirkan olehnya akan terjadi serupa ini.
Menjadi buruan polisi seperti sekarang tak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Yang terpenting ia telah menyadari bahwasanya lakunya ini sangatlah membahayakan banyak orang. Iya, tapi apa dengan mengakuinya sekarang persoalan menjadi selesai? Tidak, bukan. Polisi terus memburu orang yang bernama Samiun dan sama sekali belum dihentikan perburuan itu. Coba engkau pikir, bagaimana nanti ternyata polisi dapat menyibakkan persoalan ini? Apa tidak hancur jadinya semua? Engkau Hans, penghargaan yang engkau terima itu akan menjadi bumerang bagi engkau. Engkau bakalan dianggap mencoreng muka paduka Ratu Wilhelmina karena telah menodai kepercayaan dan kebanggaannya pada diri engkau. Dan itu hukumannya lebih berat. Aku sangat mengerti itu, Papi. Tapi mau apa lagi? Nasi telah menjadi bubur. Aku hanya bisa berdoa agar ketakutan Papi, juga ketakutan itu tidak terjadi. Sungguh, Papi, aku sangat takut menghadapi persoalan ini. Bantu aku, Papi. Baru sekali ini Hans mengucapkan kata-kata yang meminta pertolongan kepada ayahnya. Philip merasakan ada sesuatu kebanggaan ternyata dirinya dijadikan andalan Hans untuk dapat membantunya keluar dari persoalan ini. Sayangnya ia belum terpikir cara yang pas untuk menyelesaikan persoalannya. Nantilah kita pikirkan itu. Ada hal lain yang sebenarnya ingin aku sampaikan. Sebelum hal lain itu tersampaikan, Philip memerlukan waktu untuk memulihkan keterkejutannya tadi. Setelah lapang dadanya, Philip mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya. Sebuah kotak kecil bermotif ukiran bunga berwarna emas. Kotak itu secara perlahan dibukanya. Terdengar suara musik merdu yang meningkahi tarian patung kecil bersosok perempuan cantik yang berputar-putar seolah sedang bermainkan tarian balet. Di depan patung itu bertahta sebentuk cincin emas permata berlian. Bentuk cincin itu sangat sederhana, namun terkesan sangat mewah. Philip menunjukkan kotak dan isinya itu kepada Hans. Cincin ini, cincin peninggalan keluarga. Diberikan Oma untuk calon pengantinku. Tapi Philip menghentikan perkataannya. Ia menghela napas panjang terlebih dahulu, baru kemudian berkata kembali, "Aku tak pernah memberikan cincin ini pada Aryati istriku," ujar Philip penuh sesal. Ia kembali terdiam. Sesalnya itu menyesakkan dadanya. Sejurus selamanya tak terjadi pembicaraan di antara keduanya. Cincin ini tak berguna di tanganku. Lebih baik cincin ini diberikan kepada calon istrimu. Lusa kita akan ke rumah Tuan Rizgat melamar putrinya secara resmi. Cincin ini akan kuberikan kepadanya sebagai ikatan pertunangan engkau dengan Putri Rizgat. Seharusnya Aryati, mamimu yang melakukannya, memberikan cincin ini kepada calon menantunya. Menjadi haru biru Hans menyambut perkataan ayahnya. Matanya kembali berkaca-kaca. Sesungguhnya dia mengucapkan terima kasih sambil pula memeluk ayahnya itu. Dan Philip menepuk-nepuk bahu Hans sambil berucap, "Sudahlah, sudah banyak air mata yang tertumpah. Hans, kau harus ingatkan kepada calon istrimu. Cincin ini warisan keluarga Deventer. Cincin ini sangat berharga bagi keluarga kita. Kepercayaan keluarga Deventer disimbolkan melalui cincin ini. Dahulu pernah terjadi pertunangan salah satu leluhur Deventer harus dibatalkan karena cincin yang diberikan keluarga Deventer kepada seorang gadis sebagai tanda pengingat pertunangan hilang di tangannya. Saat itu juga leluhur Deventer membatalkan pertunangan, marah karena kepercayaan yang diberikan tidak dijaga dengan baik. Mengerti engkau maksudku, Hans?" "Iya, Papi." Philip melangkahkan kaki menuju pintu. Selesai sudah keperluannya di dalam kamar itu. Dipegangnya gangga pintu dan terbukalah pintu itu. Tidak disangkanya, di balik pintu yang terbuka itu ada Mali berdiri mematung. Sepertinya ia telah lama berdiri di muka pintu dan mendengar semua pembicaraan yang terjadi di dalam kamar itu. Pembicaraan antara dua orang tuannya. "Mengapa engkau berdiri di sini? Menguping pembicaraan kami kah?" "Maafkan hamba, Tuan. Sama sekali hamba tak bermaksud menguping pembicaraan Tuan Besar dengan Tuan Muda. Hamba hanya menunggu Tuan Muda Hans sekiranya selesai bicara-bicaranya dengan Tuan Besar." "Memangnya mengapa? Di luar ada teman hamba sekampung yang membutuhkan pertolongan Tuan Muda.
Anak teman hamba itu sedang sakit. Sudah diobati dengan cara kampung tapi tak sembuh juga. Saya mau mohon kepada Tuan Muda agar menolong teman hamba itu. Dari dalam sana Hans mendengar perkataan Mali, menariknya untuk ikut menimbrung pembicaraan. Hans pun kemudian berjalan, mendekat ke ayahnya dan juga Mali. "Siapa teman engkau itu, Mang?" tanya Hans ketika tiba di hadapan keduanya. "Sebenarnya masih keluarga jauh hamba, Tuan. Namanya Mastur. Ia sedang menunggu di depan dengan cemas. Saya mohon Tuan dapat menolong anak teman hamba itu." Sopan sekali Mali menyebut diri Hans di depan ayahnya. Tak mau ia dicap sebagai jomos yang kurang ajar. "Baiklah, Mamang tunggulah sebentar. Aku hendak mandi terlebih dahulu." Mali melonjak senang atas kesediaan yang diucapkan Hans. Langsung ia pergi berlari menemui Mastur temannya yang sedari tadi menunggu dengan cemasnya. Saking senangnya, lupa Mali mengucapkan terima kasih dan mengucap permisi kepada kedua tuannya.